Dari zaman dulu, dunia bisnis udah jadi ajang persaingan antara berbagai perusahaan besar. Tapi, apakah ada perusahaan yang benar-benar mendominasi pasar global sepanjang sejarah? Mungkin lo berpikir Nvidia, karena untuk saat ini Nvidia menduduki posisi puncak dalam perusahaan global dengan market cap terbesar yang mencapai 4 triliun lebih US dollar. Atau mungkin Apple, yang semua orang pasti tahu kalau Apple itu terkenal akan kualitasnya, ekosistemnya, dan yang paling sakral adalah para penyembahnya. Namun siapa sangka kalau ada perusahaan di masa lalu yang nilainya jauh melampaui dua perusahaan yang gue sebut barusan. Dan menariknya, perusahaan ini pernah beroperasi di wilayah Nusantara. Dan perusahaan tersebut adalah Verenigde Oost-Indisch Company, atau yang kita kenal dengan singkatan VOC. Meskipun dalam buku-buku sejarah sering disebut sebagai perusahaan dagang rempah-rempah, VOC sebenarnya adalah korporasi terbesar dalam sejarah. Dan jika kita menyesuaikan nilai mata uang di waktu saat itu ke saat ini, aset mereka diperkirakan mencapai 7,9 triliun US dollar, atau sekitar 114 kuadriliun rupiah saat ini. Dan wajar saja, dengan jumlah sefantastis itu menjadikan VOC sebagai perusahaan terbesar secara historis. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa rahasia di balik kesuksesan VOC? Dan apa yang terjadi kepada mereka setelah mencapai puncak kejayaan? Ya, mari kita selami bareng-bareng. Halo semuanya, gua Novan Pevari dan selamat datang kembali di segmen yang akan gua jadikan fundamental di channel YouTube ini. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah segmen Aku Bodoh. Pada abad ke-16, rempah-rempah dari Asia jadi komoditas super mahal di Eropa. Soalnya dipakai sebagai bumbu eksotis yang cuma bisa dinikmati sama orang-orang kaya. Dengan demand yang tinggi dan supply yang terbatas, menjadikan harga rempah-rempah ini selangit. Dan pada waktu itu, perdagangan rempah-rempah dikuasai sama Portugis. Sedangkan salah satu pedagang pesaingnya, yaitu pedagang dari Belanda, cuma bisa mengecer dari mereka lalu menjualnya lagi ke wilayah Eropa lainnya. Tapi masalah mulai muncul ketika Belanda dan Portugis terlibat konflik politik. Alhasil, pedagang dari Belanda gak bisa beli rempah-rempah lagi dari Portugis. Nah, sejak saat itu, para saudagar Belanda mikir, udah, kita langsung aja ke sumbernya di Asia. Dan dari sinilah, era ekspedisi besar-besaran dimulai. Salah satu yang pertama berani berangkat adalah Cornelis de Houtman. Dia berlayar dari Belanda, berbulan-bulan di laut, sampai akhirnya pada tahun 1596 mereka tiba di Banten. Pelabuhan dengan penjualan lada terbesar di Jawa Barat. Awalnya, dia bisa bikin hubungan dagang sama Sultan Banten, walaupun bahasa dan budaya jelas jadi hambatan. Sayangnya, sifat de Houtman yang sombong dan kasar bikin semuanya berantakan. Dia ribut sama warga lokal, ribut sama Portugis juga, dan akhirnya dia diusir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia cuma bawa sedikit rempah-rempah dan melanjutkan pelayaran ke daerah lain, termasuk ke Maluku. Di Maluku pun, dia bikin masalah lagi, ikut perang saudara antara Ternate dan Tidore, dan tetap pulang dengan hasil yang sedikit. Dan awak kapalnya pun, dari 249 awak kapal yang berangkat, tersisa cuma 87 yang selamat. Walaupun ekspedisi itu gagal besar secara ekonomi, tapi perjalanan de Houtman membuka jalan buat ekspedisi Belanda berikutnya. Di tahun 1598, Jacob van Eyck berangkat dengan 8 kapal dan balik dengan rempah-rempah yang jauh lebih banyak. Keuntungannya pun gila-gilaan, sampai 400%. Dan sejak saat itu, banyak pengusaha Belanda mulai ngiler dan pengen ikut main di perdagangan rempah-rempah. Ternyata harga rempah-rempah di Nusantara jauh lebih murah. Keuntungannya pun bisa berkali-kali lipat kalau berhasil dibawa pulang ke Eropa. Tapi resikonya juga ngeri. Mereka harus menghadapi bahaya lautan, penyakit, perompak, persaingan sama kerajaan lain, sampai konflik sama penduduk lokal. Jadi, banyak kapal yang berangkat tapi gak pernah balik lagi. Akhirnya, para saudagar Belanda ini sadar bahwa bisnis ini ibarat judi.
Kalau berhasil, untungnya luar biasa, tapi kemungkinan tewas di perjalanan juga tinggi. Mereka mulai khawatir karena tiap kapal yang dikirim hanya punya dua kemungkinan. Pulang dengan keuntungan besar tapi banyak korban jiwa dan kerusakan kapal, atau nggak pulang sama sekali karena seluruh awak kapal. Para saudagar Belanda akhirnya sadar kalau mereka gak bisa terus bersaing sesama mereka. Apalagi Inggris mulai mendominasi perdagangan di Asia. Jadi, untuk menghentikan masalah itu, pemerintah Belanda menyatukan semua saudagar ke dalam satu kongsi dagang besar yang kemudian dikenal sebagai VOC. Dan sebuah perusahaan dari negara tersebut, VOC, yang pernah datang ke Indonesia untuk menjajah rempah-rempah kita. Namanya VOC. Iya, gue mau bahas VOC, kongsi dagang dari Belanda yang juga jadi penjajah kita. Dengan menyatukan banyak kapal dagang dalam satu kongsi, mereka bisa berbagi resiko sekaligus berbagi keuntungan. Dari persaingan berubah jadi kerjasama. Dan VOC mulai bergerak untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Asia. Tapi operasi sebesar itu jelas butuh modal yang luar biasa besar. Dan dari sinilah VOC melakukan hal yang revolusioner pada zamannya. Mereka menggalang dana dari masyarakat dengan cara menjual saham. Dan siapapun yang membeli saham VOC berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dan punya suara dalam rapat pemegang saham. Lewat cara ini, VOC berhasil mengumpulkan sekitar 6 juta gulden atau setara kira-kira 100 miliar US dollar sekarang. Ini menjadikan VOC perusahaan publik pertama di dunia yang melakukan IPO. Dan dengan modal yang sangat besar ini, VOC tumbuh jadi perusahaan multinasional raksasa dengan ratusan kapal, puluhan ribu pekerja, dan ribuan tentara. Kekuatan ekonomi VOC makin meluas karena mereka juga punya kekuasaan politik dan militer di Asia. Selama lebih dari 2 abad, VOC ikut membentuk sejarah dan budaya Indonesia. Dan berdirinya VOC jadi bukti bahwa inovasi keuangan, dalam hal ini penjualan saham, dapat mempengaruhi perkembangan sejarah dan perdagangan dunia. Meski pembentukan VOC punya sisi positif, kehadiran mereka juga ngasih dampak negatif yang besar, terutama buat penduduk asli Asia yang jadi korban eksploitasi dan penjajahan. VOC bukan cuma berdagang rempah-rempah, tapi mereka juga ikut campur urusan politik dan militer di Nusantara. Di Nusantara, VOC bikin perjanjian sama raja-raja lokal, tujuannya biar bisa menguasai sumber-sumber rempah-rempah. VOC juga ngebangun benteng serta pos dagang di banyak daerah. Mereka juga ngirim pasukan untuk menumpas berbagai perlawanan rakyat yang nggak setuju sama dominasi VOC. Kehadiran VOC di Indonesia sangat besar dan beragam, mulai dari teknologi, terus sistem perdagangan yang modern, bangunan bergaya Eropa, sampai bahasa Belanda yang mulai dipelajari sebagian masyarakat, khususnya sama para priai dan kaum terpelajar. Tapi sisi gelapnya jauh lebih berat. VOC menerapkan monopoli yang bikin petani dan pedagang lokal rugi besar. Terus memungut pajak yang tinggi dan sering menggunakan kekerasan dan pembantaian terhadap rakyat Indonesia yang menentang. Banyak rakyat Indonesia yang akhirnya dipaksa jadi budak atau kuli. Bahkan ada yang dijual ke luar negeri. Makanya sejarah VOC di Indonesia itu penuh kontradiksi. Mereka memang membuka pintu hubungan Indonesia dengan Eropa. Tapi di sisi lain, VOC juga merampas hak dan kemerdekaan rakyat Indonesia. Salah satu alasan kenapa VOC bisa berhasil itu karena mereka jago banget bikin sistem perdagangan yang luas dan efektif. Nah, masalahnya, pada waktu itu Asia belum punya alat tukar yang sama di semua tempat. Jadi transaksi ya sering ribet. Nah, makanya VOC harus mencari solusi gimana caranya biar barang dari satu daerah bisa dipindahin dengan lancar ke daerah lain tanpa masalah. VOC ini juga punya keunggulan dari segi inovasi, di mana mereka mampu buat paham daerah mana yang butuh barang tertentu dan daerah mana yang punya stok berlebih. Dari situ mereka bikin strategi perdagangan yang sangat rapi dan jadi satu jaringan dagang yang terintegrasi. Sebagai contoh, mereka bawa sutra dari India ke Jepang, terus ditukar sama koin perak. Koin peraknya dipakai lagi buat beli rempah-rempah atau barang lain di Nusantara dan Cina. Dan semua barang itu dikirim ke Eropa melalui jalur perdagangan yang terhubung. Nah, sistem yang berputar inilah yang bikin VOC cuan gede. Sampai lada bersihnya,
pernah lebih dari 1.500%. Gokil gak sih? Padahal ini tuh perusahaan dari abad ke-17 loh. Selain itu, VOC juga unggul karena mampu buka kantor cabang lintas benua. Mungkin bisa dibilang perusahaan pertama yang punya kantor cabang di benua lain. Dan kantor cabang itu tepatnya di Batavia, yang mereka bangun setelah merebut Pelabuhan Jayakarta dari Kesultanan Banten di tahun 1619. Pelabuhan Jayakarta sendiri sebelumnya adalah salah satu titik perdagangan penting di Nusantara yang dikunjungi sama kapal-kapal dari mancanegara. Dan dari Batavia inilah VOC ngatur perdagangan, politik, dan kekuatan militernya di Nusantara. Salah satu kendala VOC waktu itu adalah komunikasi yang sangat lambat. Surat dari Belanda ke Asia aja bisa makan waktu berbulan-bulan, apalagi nunggu balasan, bisa sampai setahun. Hal ini tentu saja sangat menghambat proses bisnis dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka buka kantor cabang yang independen. Mereka dapat ngambil keputusan yang cepat dan tepat tanpa harus nunggu perintah dari pusat. Dan kantor cabang VOC di Batavia ini akhirnya jadi semacam pemerintahan kecilnya VOC di Asia, lengkap dengan kewenangan bikin kebijakan secara mandiri. Dengan adanya kantor cabang di Batavia, VOC jadi lebih unggul dibanding negara lainnya, sampai berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya di Nusantara. Mereka juga berhasil ngusir para pesaingnya dengan cara bersekutu atau berperang sama kerajaan-kerajaan lokal. Dan karena kebijakan VOC yang berdasarkan hak istimewa yang dikasih sama pemerintah Belanda, akhirnya mereka punya dampak yang sangat besar buat Indonesia. Entah dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun militer. VOC pun akhirnya jadi bebas ngatur harga, produksi, dan distribusi sesuka mereka. Hal ini menyebabkan kerugian besar buat para petani dan pedagang lokal yang nggak bisa menjual hasil bumi mereka dengan harga yang layak. VOC juga mengenakan pajak-pajak yang sangat tinggi buat rakyat Indonesia, kayak penyerahan wajib hasil bumi, pajak natura, dan kerja rodi. Bahkan, VOC cetak mata uang sendiri yang dimana nilainya tuh rendah dan nggak stabil, bikin inflasi dan ekonomi makin kacau. Jadi benar dalam buku sejarah kalau rakyat Indonesia dibikin menderita di era VOC. Itu bukan mitos, itu kenyataan. VOC mewakili pemerintah Belanda di Asia secara sah, jadi mereka bisa bikin perjanjian sama negara dan kerajaan-kerajaan lain. VOC juga pegang kuasa atas kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan cara bersekutu atau berperang sama mereka. Nah, lama-lama banyak kerajaan kehilangan kuasa, wilayahnya terpecah, dan akhirnya jadi wilayah yang dikendalikan VOC. Dampaknya, struktur sosial di Indonesia mulai berubah. Muncullah kaum-kaum kayak kaum pribumi, Indo, Cina, Arab, dan Eropa dengan status yang beda-beda. Yang paling atas, tentu saja orang Eropa, dan paling bawah, ya orang pribumi. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial dan diskriminasi rasial di Indonesia. Tapi di sisi lain, budaya Eropa terkhususnya Belanda mulai masuk. Dari arsitektur, bahasa, agama, pendidikan, hukum, seni, dan lain-lain. Dan budaya Eropa ini diterima sama kaum non-pribumi, namun menimbulkan benturan sama budaya lokal yang dipertahankan oleh kaum pribumi. Dan hal ini menyebabkan adanya akulturasi dan asimilasi budaya di Indonesia. Namun secara bisnis, VOC itu sebenarnya pelopor integrasi vertikal. Mereka ngurus semuanya dari hulu sampai hilir. Punya kebun sendiri, pabrik sendiri, kapal sendiri, sampai perjanjian harga sama pengusaha lokal. Mirip banget sama konsep supply chain management modern yang diadopsi sama perusahaan kayak Apple, Tesla, Amazon, dan lain-lain. Dan harus kita ingat, VOC menjalankan pendekatan ini lebih dari 4 abad, jauh sebelum istilah supply chain management dikenal. Dan produk-produk Asia yang dibawa ke Eropa, kayak rempah-rempah, sutra, teh, dan porselen, akhirnya jadi barang mewah dan simbol status. Dari situ kita bisa lihat gimana VOC berhasil mengubah selera, ekonomi, sampai gaya hidup orang Eropa lewat jaringan perdagangannya. VOC sebenarnya gak cuma ngadepin persaingan bisnis biasa, mereka harus berhadapan sama Inggris, Prancis, dan Portugal yang sama-sama ngebet masuk pasar Asia dan mengganggu monopoli VOC.
Persaingan ini sering berubah jadi konflik bersenjata, baik di darat maupun di laut. Demi apa? Demi rebutan wilayah strategis dan sumber daya. Selain persaingan, VOC juga menghadapi masalah internal kayak korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakpuasan karyawan. Banyak pegawai VOC yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal, kayak penyelundupan barang berharga, pemerasan uang dan kekejaman kepada penduduk lokal, serta penggelapan dana perusahaan. Ditambah banyak pegawai yang nggak puas sama kondisi kerja mereka. Gaji yang rendah, perlakuan buruk, sama resiko kematian yang tinggi. Alhasil banyak pegawai yang meninggal karena penyakit tropis, kelaparan, atau kecelakaan. Ada juga yang memberontak atau membelot ke perusahaan perdagangan yang lain. Jadi, meskipun dari luar VOC kelihatan kuat, tapi sebenarnya di dalamnya udah mulai rapuh. Padahal di abad ke-17, VOC sempat ada di puncak kejayaan. Mereka menguasai sebagian besar perdagangan global dan keuntungannya jelas sangat besar. Tapi masuk ke abad 18, situasi berubah. VOC mulai mengalami kemunduran dan akhirnya resmi bangkrut di tahun 1799. Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan monopoli VOC. Petani lokal dipaksa menjual komoditasnya dengan harga yang rendah ke mereka. Jadi banyak yang akhirnya nyelundupin barangnya dan menyalurkannya ke pedagang Inggris atau Tiongkok yang mau bayar lebih tinggi. Akibatnya, harga produk VOC kalah bersaing di pasaran Eropa dan Cina. Menurut sejarawan Fernand Braudel, monopoli VOC ini bentuk eksploitasi kolonial yang nggak mungkin tahan lama. Karena selain merugikan buat produsen lokal, konsumen Eropa juga ikut rugi. Udah bayar mahal, tapi kualitasnya sampah. Dan VOC juga gagal beradaptasi sama tren baru, kayak naiknya permintaan teh dan kopi. Sementara mereka masih sibuk ngejar rempah-rempah. Korupsi juga bikin VOC makin hancur, dan pelakunya sudah jelas para pegawainya sendiri. Bahkan hampir semua tahap proses bisnisnya terkontaminasi sama suap dan korupsi. Contohnya, pejabat setingkat gubernur ikut bermain sama penguasa lokal demi izin monopoli atau nerapin pungutan liar ke pedagang. Ada juga pegawai yang pensiun yang bisa kaya raya dalam 10-15 tahun. Padahal gaji tahunan mereka enggak lebih dari 1000 gulden. Sejarawan Vermegastra bilang korupsi ini jadi suatu fenomena umum dan struktural. Penyebabnya adalah gaji yang rendah, sistem pengawasan lemah, hukum yang nggak konsisten dan nggak transparan, dan budaya organisasi yang nggak profesional yang bikin VOC rugi finansial, rusak reputasi, dan penurunan kualitas barang-barang. Intinya, ya mereka busuk dari akar. Selain itu, konflik eksternal juga memainkan peran kunci. Mereka sering gunain kekuatan militer buat berperang sama penguasa lokal dan pesaing Eropa lainnya. Semua perang ini merusak anggaran VOC dan melemahkan kapasitas dagang mereka. Menurut sejarawan Leonard Blues, VOC gak hanya berusaha menguasai perdagangan, tapi juga buat mengintervensi urusan politik dan sosial di wilayah-wilayah yang mereka masuki. VOC juga gak punya strategi jangka panjang buat menjaga hubungan baik sama penduduk lokal. Mereka hanya mengandalkan kekerasan dan intimidasi. Dan yang terakhir, manajemen keuangan mereka yang buruk. VOC ngabisin sebagian besar keuntungannya buat bayar dividen daripada ekspansi usaha mereka. Mereka lebih suka membiayai ekspansi dengan cara berutang karena bunganya murah, sekitar 4%. Tapi uangnya pun dipakai buat pembiayaan perang melawan penduduk lokal atau perusahaan pesaingnya. Akhirnya, rugilah mereka secara finansial. Sejarawan Jan de Vries bilang kalau VOC ini punya sistem akuntansi yang buruk, dan VOC cuma mementingkan kepentingan jangka pendek para pemegang saham daripada visi jangka panjang buat mengembangkan usaha. Pada akhirnya, semua faktor tadi nunjukin satu hal, VOC gagal beradaptasi dalam dunia bisnis yang terus berubah. Hal ini jadi pelajaran berharga buat perusahaan-perusahaan modern, bahwa untuk dapat bertahan dan berkembang dalam dunia bisnis yang kompetitif dan dinamis, perlu adanya inovasi, integritas, kerjasama, dan visi jangka panjang. Dan di akhir abad ke-18, VOC, sebuah perusahaan dagang yang pernah menguasai dunia perdagangan global, resmi menyatakan dirinya bangkrut.
Kisah runtuhnya VOC jadi penutup sebuah era perusahaan multinasional yang menciptakan sejarah dalam dunia bisnis. Dari awal sampai akhir, perjalanan mereka nunjukin gimana terbentuknya sebuah perusahaan besar lewat kolaborasi, strategi perdagangan yang agresif, sampai resiko ketika sebuah perusahaan punya kekuatan yang terlalu besar dan gak diawasi dengan baik, bisa menyebabkan praktik-praktik curang. Salah satu aspek penting dari kisah VOC adalah kolaborasi. VOC lahir dari gabungan para pedagang Belanda yang sepakat bersatu demi tujuan yang sama, yaitu menguasain perdagangan rempah-rempah di Asia. Mereka rela berbagi resiko dan keuntungan, dan dari kerjasama itulah VOC tumbuh jadi raksasa global. Dan ini ngasih kita gambaran kalau kerja bareng dengan tujuan yang jelas bisa ngebangun kekuatan bisnis yang luar biasa. VOC juga memperlihatkan betapa pentingnya strategi dalam menguasai jalur perdagangan. Mereka ngerti bahwa untuk dominan, mereka harus kontrol seluruh supply chain dari produksi sampai pengiriman ke pasar. Pendekatan ini ngejelasin bahwa supply chain manajemen yang strategis dan efisien bisa jadi kunci buat mendominasi dalam perdagangan global. Tapi sisi gelapnya juga nggak bisa kita abaikan. Saat VOC makin besar dan makin kuat, pengawasan internal mereka justru makin longgar. Korupsi merajalela di kalangan pegawai VOC dan kurangnya pengawasan menyebabkan perusahaan ini nggak lagi beroperasi secara profesional. Ini sangat jelas mempengaruhi semua aspek bisnis mereka dalam skala yang lebih besar. Dan dari sini kita bisa belajar satu hal penting. Ketika kekuasaan yang terlalu besar tanpa kontrol, bisa jadi awal kehancuran bagi sebuah perusahaan. Ya mungkin segitu dari gua, semoga apa yang gua share ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bye-bye!